Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, saya sekarang berdampingan di salah satu pengurus Karang Taruna Desa Sukaherang. Apa tanggapannya Pak Hoki kaitan dengan pembinaan lembaga desa ini? Pembinaan lembaga desa mengesankan, tapi dengan dulu ya masalah pembinaan lembaga desa supaya semua masyarakat tahu masalah pembinaan lembaga desa itu seperti apa, pembinaannya seperti apa, seperti itu. Ya, nanti ya kita dengarkan dari salah satu narasumber dari PMD Kabupaten Tasikmalaya. Di depan di situ ada Ibu Doris. Kita ikuti ya Pak Kopi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Doris dari PMD Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati pengurus BPD Desa Sukaherang, juga seluruh anggota LKD yang terdiri dari RT, RW, kader Posyandu, Karang Taruna, KPM, kemudian mudah-mudahan dengan berkumpulnya hari ini, hari Selasa tanggal 28 November 2023, kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi teladan panutan seluruh umat Islam. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pelaksanaan pembinaan lembaga Desa Sukaherang yang terdiri dari 100 orang. Kami mengundang 100 orang. Mudah-mudahan hari ini hadir semua. Alhamdulillah, ini anggaran dana desa tahap 3. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan aturan Allah
Mohon Ibu dan Bapak ketahui bahwa LKD adalah lembaga kemasyarakatan desa, juga sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa. Ya. Ini yang mengikuti pelatihan di bawah komunitas LKD sebagai wadah mitra pemerintah desa. Alhamdulillah Bapak Babinsa, Bapak Dimas hadir pada hari ini. Mudah-mudahan memang selalu eksis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Sesuai pula dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Dan tadi dikatakan bahwa LKD wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa. Alhamdulillah Ibu Doris selaku LKD di Desa Sukaherang, alhamdulillah yang dinamakan desa-desa itu terjalin dengan baik. Dan juga ini sebagai ujung tombak pemerintah desa dalam meningkatkan Desa Sukaherang lebih maju, lebih meningkat dalam segala bidang. Mudah-mudahan kita dorong, kita ikut memotivasi, ikut berpartisipasi untuk memajukan Desa Sukaherang tetap maju, jaya dan sukses selalu. Selanjutnya, selain dari kita sebagai masuk dalam komunitas LKD, kita sekarang tahun 2023, sebentar lagi tahun 2024, pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPRD, anggota DPR Provinsi, anggota DPD, anggota DPR RI, anggota Presiden dan Wakil Presiden. Kita, Ibu dan Bapak, sebagai mitra pemerintah desa untuk mendorong masyarakatnya supaya tetap melaksanakan pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Berikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan pemilihan umum, memilih anggota dewan, memilih presiden dan wakil presiden. Kita sebagai pemilih yang cerdas, karena memilih anggota dewan tidak hanya untuk besar-besaran, tapi pilihlah dewan yang memang untuk bisa memberikan atau memasukkan keinginan-keinginan dari masyarakat. Tidak hanya cukup namanya saja, tapi kita sebagai pemilih yang cerdas, yang dipilih itu seperti apa? Tanya kapan nanti untuk bisa memajukan masyarakat
supaya menjadi masyarakat yang cerdas, supaya menjadi masyarakat yang lebih kompeten, ya. Jadi ibu, bapak sebagai mitra desa tidak lepas untuk mengajak masyarakat dalam melaksanakan pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Tidak hanya seperti tenggelam oleh dan itu kene, tidak ada kata seperti itu, ya. Mudah-mudahan dengan adanya pemilu nanti pada tanggal 14 Februari banyak perubahan, baik perubahan apapun, mental, fisik, spiritual, dan apapun itu ada perubahan. Setelah kita melaksanakan pemilihan umum, mari kita dorong masyarakat untuk memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum nanti. Jangan sampai dengan adanya LKD Desa Sukaherang yang berjumlah 4.817 dan nanti pelaksanaan pemilihan umum ada 3.857 yang harus tercoblos. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan kegiatan pemilihan umum dengan dasar pengamanan. Di sini ada Babinsa dan Babinmas, insya Allah bisa mengamankan masyarakat di Desa Sukaherang supaya nanti dalam pelaksanaan pemilihan umum bisa dilaksanakan dengan baik. Wilujeng Sumpi Pak Adi, silakan Pak Adi. Selanjutnya agenda ini, agenda pembinaan pelatihan ibu bapak nanti akan memperoleh ilmu pengetahuan tentang kepemerintahan. Ini ada dari Ibu Doris selaku dari Dinas PMD yang selalu eksis dalam memberikan pengetahuan tentang kepemerintahan. Nanti ada masalah hukum dari kepolisian untuk memberikan juga pemahaman tentang hukum, bagaimana apa yang akan dan harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan, baik itu menghadapi pemilihan umum ataupun kita menjalankan kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan kemasyarakatan maupun pelaksanaan kepemerintahan. Mudah-mudahan ibu nanti bapak akan mendengarkan dengan baik. Catatan sudah kami berikan kepada ibu dan bapak. Catat apa yang harus dicatat dengan apa yang harus didengar. Ya, nanti ada komunikasi dua arah dengan ibu pemantik memberikan materi dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan. Dan mudah-mudahan ibu semua dalam kegiatan ini oleh Allah diberi kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang terakhir, alhamdulillah dalam kegiatan pembinaan ini
ibu menerima ATK, menerima transport, menerima makan, menerima snack, dan yang terakhir mudah-mudahan bisa menerima pakaian untuk dipakai oleh seluruh komunitas anggota RKS. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian terima kasih. Lupa. Barusan ibu dan bapak satu kali lagi. Halo. Ini hari cakap betul sekali. Itu di belakang ada Pak Polisi, ada di TNI. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, satu kali lagi. Kalau ada dan kita melakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri dengan tegak, tangan dikepalkan, lurus ke depan, apapun yang dikerjakan harus berhenti. Misalkan ada yang perlu mengisi absen, jangan mengisi absen, tetap harus berdiri. Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati Bunda Ibu, menghormati bendera kita, yaitu bendera merah putih putih ya. Ayo warna merah masuk berani karena benar, takut karena salah ya. Itu mungkin simbol yang akan kita pikirkan bersama dengan sesama, dengan teliti. Jadi kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hormat dan sayang, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan masuk dalam nama desa Sukaheran. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri tegak, lihat ke depan, tangan di samping, tidak ada reaksi apapun yang terjadi. Itu mungkin yang saya sampaikan, dan itu mungkin pengetahuan yang itu harus tangkap bersama. Kemudian dalam tata acara juga doa selain ada laki-laki harus oleh laki-laki. Tetapi kalau doa dilaksanakan oleh perempuan, anggotanya juga harus semua perempuan. Itu bisa dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan ke Ibu Kepala Desa yang memberikan kepercayaan pada kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengisi acara ini dengan penyampaian materi. Dan tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Desa, peserta dikasih ATK, dikasih transport, dikasih makan, dikasih baju, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kepala Desa. Semuanya itu anggarannya dari pemerintah. Tepuk tangan untuk pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Tepuk tangan untuk DPRD. Luar biasa desa ini, lengkap, diberikan uang saku, diberikan baju, diberikan ATK dan transport. Kita hanya mendengar, melihat, dan nanti mengimplementasikan, melaksanakan. Terima kasih juga kepada moderator yang telah mengantarkan saya. Ada pepatah mengatakan, kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang, ya Pak ya. Ibu, saya ingin disayang sama ibu sama bapak semuanya. Berarti saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Doris S. S-nya bisa dipakai dengan dua cara. Musim kemarau pakai es. Kalau musim hujan seperti sekarang, nggak usah pakai es, nggak usah.
dia segernya makanya saya sudah berkeluarga punya perangko, punya anak satu Pak, perempuan lagi kelas video anak kesadayangan mudah-mudahan April di Sumpah mudah-mudahan itu yang kita doakan, anak harus lebih tinggi daripada kita ya kan, ya itulah perjuangan seorang ayah dan ibu, bapak maupun ibu semuanya juga pasti diperjuangkan. Tidak ada orang tua yang untuk mensengsarakan anaknya, pasti harus lebih tinggi, harus baik, harus sukses. Begitu kan cita-cita kita orang tua ya Pak ya. Makanya kita mati-matian ya Pak ya. Cepat dibahas sana Pak, ada kalau budak ada pinten, upah bini sama bukan itu saya Pak. Ini adalah Kasih PMD Ibu Doris, salah satu Kasih PMD bagian pemberdayaan pemerintahan desa Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya tinggal di Pekanbaru upami Bapak Ibu Ugi di Baru atau di Jakarta kemalaman mangga teleponan dijemput ku Abi di Pekanbaru lantas tercatat kita harus membangun silaturahmi komunikasi keluarga kan. Nah jangan Pak ayeuna aku tadi payung saresta naon ya Pak ya samilah antara Abi dan ibu bapak sami semuanya Pak. Mari juga Abi kita dapat informasi, ibu oge lebih kita dapat informasi. Maka mari kita kolaborasikan informasi dari ibu, informasi dari saya untuk membangun wawasan ilmu pengetahuan. Dan kami dipercaya untuk menyampaikan materi LKD, yaitu peningkatan kapasitas atau pembinaan LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Ini mah yang hadir di sini pesertanya lembaga kemasyarakatan desa. Plus ada plusnya saya lihat, ada Bapak BPD, ada kepala desa. BPD dengan kepala desa itu adalah lembaga desa. Harus dibedakan ya, harus dibedakan. Nanti panjang lebar saya akan sampaikan. Mohon izin saya berdiri ya Pak ya. Kalau saya duduk ya Pak ya. Pak mohon maaf ya, kalau suara saya tarik dan saya asalnya dari Sumatera. Tapi bukan tadi pagi ke sini, udah lama di sini Pak. Tahun 85 terus dirian gitu. Tahu di PMD Abi hiji-hijinya di Kabupaten Tasikmalaya di PMD Basicna Dinas Pemberdayaan. Abi dikirim dari Dirjen PMD Pusat tahun 85 menjadi pegawai otonomi daerah sesudah pemerintah daerah menjadi otonomi. Jadi Pak, kalau di kantor DPMD, Abi ngumpul ada basicnya dari pemberdayaan masyarakat atau pembangunan masyarakat desa. Kalau yang lainnya ada dari Bapeda, ada dari pendidikan, ada dari sekda. Ya Pak ya. Oke Pak, ini judulnya Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD. Iya Pak. Nah, ini mereka berunding, berkumpul. Jadi istilahnya Bapak Ibu Oge, LPM, RT RW, kader Posyandu, PKK, Karang Taruna, itulah LKD. Sedangkan kepala desa dengan BPD adalah lembaga desa. Lembaga desa. Pemerintah desa. Pemerintah desa. Oke. Yang kita bicarakan ini pertama nanti definisi, tujuan, tugas, fungsi dan jenis. Ada 5 item yang harus kita pelajari.
serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Nah, lembaga ketahanan masyarakat desa, jadi PRT, RW, PKK, dan Posyandu dan Karang Taruna ini merupakan wadah partisipasi yang diprakarsai oleh masyarakat desa. Bapak Ibu LKD tidak dipilih oleh jabatan politik, tidak, tapi dipercaya, diprakarsai, dipilih oleh masyarakat berdasarkan musyawarah. Luar biasa LKD, tepuk tangan buat LKD. Kalau saya LKD itu luar biasa, amanah. LKD, Bapak ya. Nomor 2, tujuan LKD menurunkan fungsi LKD dan LKD sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurunkan fungsi LKD, menurunkan bapak ibu LKD agar LKD itu lembaga adat desa. Di desa Sukaheran tidak ada lembaga adat desa. Di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada lembaga adat desa. Yang ada kampung naga yang ada itu bukan lembaga adat. Di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada lembaga adat DKM. Itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus bagaimana LKD dan ada proses pembangunan desa menjadi pelajaran ini Bapak Ibu LKD ini semuanya mitra kerja kepala desa sebagai motivator, sebagai jembatan antara pemerintah desa kepada masyarakat, antara pemerintah desa kepada masyarakat. Di tengah-tengah adalah Bapak Ibu LKD, yaitu mediator, motivator, stabilisator. Itulah tugas Bapak. Untuk apa? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ikut serta di dalam pembangunan. Dalam apa? Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan desa. Adapun BPD sebagai mitra kerja, kepala desa juga mitra kerja. Makanya kepala desa, BPD, dan LPM harus solid. Makanya disebut 3 serangkai. 3 serangkai. Kepala desa, BPD, LPM, 3 serangkai. Yang satu sebagai kepala wilayah, yang 2 BPD sebagai pemantau atau monitorisasi aktivitas, 3 LPM sebagai perencana. Pada waktu Ibu Muslimbangdus atau Muslimbangdes itu tugas daripada LPM sebagai perencana, bukan tugas BPD. Perencana itu adalah tugas LPM. LPM berkoordinasi dengan RT RW. Ada posyandu, tim putra, PKK, Karang. RT RW itu membantu atau mitra kerja kepala desa di bidang kependudukan. Ya kan? PKK di bidang pemberdayaan kesehatan keluarga. Ada posyandu sebagai pelaku atau di bidang posyandu. Baru Karang Taruna yaitu untuk pembinaan generasi muda. Semua LKD ini harus solid dan bekerja sama untuk membantu pemerintah desa, kepala desa, dan sebaliknya. Pada waktu Muslimbangdus atau Muslimbangdes, semua perencanaan itu dimasukkan ke dalam APBDes yang disetujui oleh BPD dan kepala desa. Oleh sebab itu Bapak Ibu LKD apabila diundang untuk Muslimbangdus harus hadir. Kalau tidak salah nanti sudah mulai sekarang di tingkat desa ini sudah mulai Muslimbangdus, Muslimbangdes. Nanti
Januari naik ke kecamatan, baru nanti Maret, April naik ke kabupaten, dan seterusnya naik ke pembahasannya di tingkat provinsi. Jadi Bapak itu luar biasa sebagai motivator. Jadi setiap ada program yang ada di pemerintah desa, Bapak Ibu LKD yang menjembatani, yang menyampaikan program apa yang harus kita laksanakan, apa kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu lah nanti yang menyampaikannya itu dan membuat dalam format perencanaan untuk dialokasikan dananya tahun berikutnya dan disetujui oleh kepala desa dan Bapak BPD. Luar biasa. Oleh sebab itu, LKD dengan pemerintah desa harus solid, tidak boleh saling menjatuhkan. Tidak boleh saling menjatuhkan, karena apabila ada salah satu LKD atau BPD untuk menjatuhkan atau curiga terhadap LKD yang lain, curiga terhadap kepala desa, kita hanya menunggu reruntuhan daripada pemerintah desa. Kalau tidak ada kan terus perangan atau transparansi, ya bertanya akhirnya di mana sebenarnya kumaha komunikasi harus dibangun komunikasi, jangan dipendam di hati, ujung-ujungnya dipendam di hati, ketemu dengan orang lain malah di belakang. Wah, saya ngomong dipopori, akhirnya rusak lembaga kemasyarakatan desa untuk menghambat daripada terhambat. Upaya di sana dahulu tersolid pemerintah desa dengan LKD, kami dari Kabupaten Tasikmalaya dari SKPD mikir masukan program mau bangun dan berenang. Oleh sebab itu, mari Bapak BPD, Bapak Ibu ayo dukung kepala desa supaya kepala desa pernah memikirkan apa yang harus dibangun, apa yang harus dibangun dalam program perencanaan sesuai dengan semua prioritas kebutuhan desa. Itulah artinya ini yang tiga ini, Pak. Ya, mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Ada RT, RW, RPM, ada pusat PKK, ini harus benar-benar melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namanya gampang aja, gampang, tidak ada yang susah, tidak ada yang susah, tidak ada yang susah, tidak ada yang susah mah, jangan cari yang susah. Kalau memang bisa dipermudah, pulang sama kita. Sulit itu permudah dipersulit kalau bisa ada tentunya itulah dipermudah. Dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan dan ada memiliki fungsinya menampung dan aspirasi masyarakat, menanamkan dan mendukung rasa persatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa. Pak usah saya baca semuanya nanti suatu. Dan ini semuanya fungsinya untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pelayanan pembangunan yang ada di desa. Kalau misalnya ada bantuan-bantuan, kan harus minta datanya melalui RW, namanya. Nah, kalau misalnya di pemerintah PKK, kegiatannya yaitu pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan. Nah, misalnya UB2K, Moga, PWSS, ada posyandu, yaitu untuk pelayanan posyandu karena untuk generasi muda. Jadi membuat kegiatan-kegiatan generasi muda, yaitu untuk agar generasi muda kita itu beraktivitas, berinovasi, jadi mengurangi pengangguran, melakukan protokol di sisi jalan.
Jadi kenakalan remaja kawan. Kalau ada kegiatannya pasti aktif dan tidak ada pemikiran untuk mengganggu orang lain. Tidak ada pemikiran untuk remaja yang nakal. Pasti semuanya berpikir untuk mencari inovasi, mencari pekerjaan, mencari kehidupan. Ini menyusun rencana melaksanakan melestarikan. Jadi masyarakat ini bang harus dituntun, bukan dituntut ya jangan salah, dituntun oleh Bapak Ibu RKD supaya ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan. Bagaimana caranya? Ajak, misalnya di dalam pengawasan simulasi masalah kegiatan-kegiatan pembangunan bicarakan, ajak mereka supaya masyarakat ikut peduli dan sebagai objek pembangunan sekaligus subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan adalah sebagai pelaku pembangunan, sebagai objek pembangunan si penerima manfaat, sebagai subjek misalnya membayar PBB, membayar pajak kendaraan, itu pemasukan pemerintah nanti diolah lagi dalam bentuk program, dikembalikan lagi uangnya seperti program dana desa. Nah itu kan. Kemudian tawuran, ada yang meninggal, tidak memberitahu tidak memberitahu ke Kapolsek. Terjadi itu, apakah Kapolsek itu bertanggung jawab atau tidak? Karena tidak memberitahu. Kalau memberitahu bagaimana? Kalau tidak memberitahu bagaimana? Berapa hari sebelum pelaksanaan hiburan minta izin ke Kapolsek. Yang kedua, ada hiburan, bukan ada semacam pawai. Kemudian pawai tersebut ingin diamankan oleh Bapak Polisi memakai mobil patroli. Apakah mobil patroli itu harus bayar atau tidak? Atau saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Kepala Desa kepada salah satu perwakilan dari Polsek Kecamatan Singaparna. Yang pertama, masalah terkait adanya masyarakat yang akan melakukan hiburan malam. Nah, jadi untuk aturan sekarang, hiburan malam itu tidak akan diizinkan, ya kan? Terkait dapur atau bedegong, berarti itu resiko ditanggung yang punya acara, ya kan? Yang pertama. Bahkan jadi malam itu Polsek tidak dibenarkan dan tidak ada rekomendasi memberikan gambaran yang kedua terkait tenggat waktu izin hiburan. Pemberitahuan untuk acara ini harus berjenjang, tidak langsung ke kepolisian. Kan ada rekom RT, RW, guru, desa, baru mustika. Tatkala dari RT RW tidak mengizinkan, polisi juga tidak akan meng-ACC. Jadi tidak langsung ke pihak kepolisian. Saya lihat dulu dong, oh RT RW izinkan berarti kondusif turunnya di wilayahnya aman. Tapi sampai sore, tidak boleh sampai malam hari. Kenapa sekarang hiburan malam ditiadakan malam hari? Karena tingkat kerawanannya sangat riskan. Namanya hiburan dangdut beda, impihan atau pengajian gak mungkin ricu dong. Kalau dangdutan pasti dibubar.
dilaksanakan. Seperti itu Bu Haji. Nah, terus yang iya. Nah, nanti dari RT, RW, desa baru ke Muspika. Muspika ini nanti dan Ramil, Kapolsek sama Pak Camat meng-ACC. Jadi secara tidak langsung bola panasnya kan di Muspika kan kalau ada apa-apa. Nah, yang tadi terjadi, yang terakhir, gimana Pak kalau terjadi suatu hal? Kenapa harus melakukan izin pemberitahuan? Kita menekan suatu akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Kalau memang acara tersebut sudah dihadiri oleh pihak kepolisian atau pihak keamanan, insya Allah sangat jauh dari kejadian seperti itu, sangat jauh dari kejadian rek ribut, rek marabok gitu kan, minimal mabok itu bawah, itu kan, seperti itu kan. Jadi kenapa layaknya harus memberitahu? Itu tadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi tidak memberitahu terjadi suatu hal apalagi ribut, kalau udah selesai itu, yang punya acara selesai, apalagi yang melakukan suatu perbuatan pidana itu bajinya. Hartos pertanyaannya buat RT RW, makanya kembali lagi. Jadi RT RW ini memang harus benar-benar dihargai. Rata-rata nih cocok gagah-gagahan, celak kapung, celak ke desa, ayo RT RW dianggap mau dianggap anggar nama RT RW. Makanya RT RW itu harus powernya nggak usah sih di masyarakat, gitu loh, nggak usah takut. Karena memang pekerjaannya luar biasa itu. Gak ada dapat pengaruh kesadaran gitu kan. Seperti itu. Kak Hartos ya. Untuk masalah hiburan ya, barangkali ada mau ngajakin hajatan sunatan, kawinan gitu kan. Bukan diberitahu kita perlu datang, minimal kita tahu. Oh di wilayah sana ada kegiatan. Tatkala ada apa-apa kita nggak perlu. Oh benar, ya di wilayah ini kami tahu seperti itu, gitu kan. Nah, pertanyaan yang kedua agak horor juga saya. Cuma memang untungnya bukan tupoksi saya, itu dari patroli, ya kan? Kalau saya memang lebih fokus ke penegakan hukum. Mau dikawal, mungkin euforianya ya, euforianya masih banget kalau polisi aman lewat macet, gitu kan? Bagus, gitu kan? Nah, cuman pemberitahuannya itu tadi jangan mendadak. Minimal 3 hari Pak, kita balik ngawinkan ulang kali dari Sukahera ke Garut bisa, apa? Ya kan? Nggak apa-apa dari Sukahera ke Garut. Nah cuma tadi apakah perlu dikasih bensin itu? Saya balik dari Cibekabin, anggarannya mobil desa aja. Sekarang si kanit patroli dengan anggotanya ya sekarang mungkin kita di Jawa katanya apa Bu Kabit ada ketimuran, emang nggak dijabarkan kan benar, cuma memang tidak ada patokan gitu kan. Kalau memang mau ngasih, kalau nggak dikasih bisa pura gue gitu kan, itu sekarang harus diberi sih gitu kan. Nah seperti itu gitu. Jadi jelas ya, maksudnya nggak perlu di, kecuali kalau naker salah polisinya itu apa ya, narget gitu kan. Tapi kalau ini ya seikhlasnya sewajarnya seperti itu. Kalau itu ada nih. Jadi memang horor, cuman bisa saya jawab untungnya ada Bu Kabin tadi. Mobil inventaris itu juga mobil patroli, mobil inventaris tidak ada anggarannya. Kita nanti sejenak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
lembaga desa sudah selesai. Ini diberikan bingkisan dari pemerintah Desa Sukaherang untuk lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Sukaherang. Inilah suasana di gedung olahraga Desa Sukaherang, di mana tempat pelaksanaan pembinaan lembaga desa Desa Sukaherang yang diadakan oleh pemerintahan Desa Sukaherang. Ini Pak Ketua RW ikut tanda tangan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia pembinaan lembaga desa. Ya, narasumbernya dari Kasih PMD Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Doris Simanjuntak.